Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat, kuat, dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan pagi ini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan tafhim, tarqiq, dan jawazul wajhain. Apa itu? Tafhim itu adalah bacaan tebal, sedangkan tarqiq adalah bacaan tipis. Sedangkan jawazul wajhain adalah hukum bacaan boleh dua-duanya, boleh tebal dan juga boleh tipis. Nah, apa saja huruf hijaiyah yang boleh dibaca tafhim, tarqiq, dan jawazul wajhain? Mari kita ikuti penjelasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah hukum bacaan tafhim. Tafhim itu tebal. Ya, tebal. Ini ada beberapa huruf hijaiyah yang dibaca tebal, yang terkumpul dalam huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 7, yaitu kha, shad, dad, ta, qaf, zat. Yang terkumpul dan juga ghain, ya, yang terkumpul dalam bacaan khussa, dzal, ding, qid. Kha, shad, zat, ghin, ta, qaf, dan juga zat. Itu adalah huruf isti'la, di mana ketika kita tahu huruf-huruf itu, maka huruf itu dihukumi dengan bacaan tafhim atau tebal. Kemudian yang dibaca tebal lagi adalah huruf lam dan huruf ro. Kapan huruf lam dibaca tebal? Ketika huruf lam itu terdapat pada lafaz Allah, pada lafaz jalalah, dan dia didahului oleh huruf berbaris fathah atau berbaris dhammah. Nah, ketika ada huruf lam, dia itu didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah pada lafaz Allah, maka dia wajib dibaca tafhim, ya, seperti lafaz sholatumullah, ya. Sholatumullah itu lamnya didahului oleh huruf ta yang berbaris harokat dhammah, ya. Jadi sholatumullah bukan sholatullah, ya. Tuh, kemudian ada lagi seperti lafaz huwallah, ya. Lamnya didahului oleh huruf yang berbaris harokat fathah, wa, harokatnya fathah, maka bacanya huwallah bukan huwalah, ya. Itu adalah huruf lam yang dibaca tafhim atau tebal. Kemudian ada juga huruf ro yang dibaca tafhim atau tebal. Ro yang bagaimana? Satu ro yang berharokat fathah atau fathatain atau dhammah dan dhammatain, itu semuanya dibaca tebal, ya. Ro yang berharokat fathah atau fathatain, ro yang berharokat dhammah atau dhammatain, itu semuanya dibaca tebal. Kemudian ro yang berharokat sukun, yang mati dan sebelumnya itu berharokat fathah, ya, seperti lafaz maryam. Nah, ro-nya kan mati, sebelumnya berharokat fathah, maryam. Nah, karena ro-nya mati dan sebelumnya berbaris harokat fathah, maka ro-nya ini dihukumi bacaan tafhim. Kemudian yang selanjutnya adalah ro yang mati dan sebelumnya didahului oleh huruf berbaris harokat dhammah, ya, seperti kurbah. Sebelum ro kan ada huruf yang berharokat dhammah, maka ro-nya dibaca tebal, kurbah. Nah, selanjutnya adalah ro yang bertanda sukun dan sebelumnya terdapat huruf yang berbaris harokat kasroh, namun harokat kasrohnya tidak asli, seperti pada lafaz amirutabu. Ro-nya kan ada sukunnya. Nah, sebelumnya itu ada huruf yang berharokat kasroh, namun harokat kasrohnya tidak asli. Kemudian yang terakhir adalah ro yang didahului oleh huruf berbaris harokat sukun. Sebelumnya itu ada huruf, ya, yang berharokat sukun. Kemudian setelahnya ada huruf isti'la.
Lah itu roknya juga dibaca tafhim seperti lafadz mirsad. Mirsad. Silakan dilihat. Lah roknya itu kan mati. Sebelumnya ada huruf mim yang berharokat apa? Kasroh. Nah sebelahnya ada apa? Setelahnya ada huruf isti'la berupa shod. Shod tadi kan huruf isti'la. Nah itu roknya wajib dibaca tafhim seperti lafadz mirsad, bukan mirsad tapi mir. Nah sekarang kita mau menjelaskan tentang huruf lam dan ro yang dibaca tarkik atau tipis. Lam yang dibaca tipis atau tarkik itu adalah lam yang jatuh sebelumnya berharokat kasroh. Lam pada lafadz jalalah yang sebelumnya berharokat kasroh seperti pada lafadz bismillah. Lamnya itu kan jatuh setelah harokat kasroh pada huruf mim. Bismillah, bukan bismillah, salah itu. Bismillah itu tipis. Kemudian ro yang dibaca tarkik itu kapan? Satu, ketika ro itu bertanda baca kasroh atau kasrotain. Kasroh atau kasrotain. Ridwan, roknya kan kasroh. Nah itu dibaca tipis. Kemudian yang kedua adalah terdapat pada pemberhentian dan huruf sebelumnya berupa ya sukun. Ya, khobir, roknya kan wakof. Ya, sebelumnya ada ya yang berharokat sukun, maka roknya itu tipis. Khobir, begitu. Kemudian yang ketiga, huruf ro mati dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh asli dan setelahnya bukan huruf isti'la, ya. Seperti pada contoh Fir'aun, roknya kan mati, sebelumnya berharokat kasroh tapi setelahnya itu bukan huruf isti'la, maka roknya itu tipis. Fir'aun. Nah kemudian yang keempat adalah ro yang diwakofkan dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ro yang diwakofkan dan sebelumnya berharokat kasroh seperti pada lafadz bimusaitir, roknya kan wakof mati dan sebelumnya itu berharokat kasroh, maka ro itu dibaca tipis atau tarkik. Selanjutnya adalah ro yang boleh dibaca dua-duanya, disebut dengan jawazul wajhain, boleh tebal dan boleh tipis. Kapankah itu terjadi? Itu terjadi ketika ro-nya itu jatuh setelah harokat kasroh. Ro-nya mati, sebelumnya ada harokat kasroh. Nah, setelahnya itu ada huruf isti'la yang juga berharokat kasroh. Itu nanti ro-nya boleh dibaca dua-duanya atau jawazul wajhain. Seperti pada lafadz min irdihi. Nah, ro-nya kan itu mati ya. Ir. Sebelumnya ada harokat kasroh. Nah, setelahnya ada huruf apa? Dot. Dot adalah huruf isti'la. Maka dari itu min irdihi itu ada dua wajah, boleh tebal boleh tipis. Min irdihi jika tebal, min irdihi jika tipis. Contoh kedua adalah pada lafadz bihirsin. Nah kamu lihat roknya kan mati. Nah rok mati itu didahului oleh harokat kasroh. Hi, harokatnya kasroh kan. Setelahnya ada huruf isti'la berupa shod. Ya, huruf istilahnya harokatnya apa? Kasroh juga kan? Bihirsin. Maka dari itu roknya boleh dibaca dua wajah, jawazul wajhain, tafhim dan tarkik, boleh tebal boleh tipis. Jika tebal maka bacanya bihirsin, jika tipis bacanya bihirsin. Demikianlah anak-anak tentang pembelajaran tafhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Silahkan difahami lewat video yang sudah Bu Ulul
berikan. Kemudian nanti lanjut dengan mencari hukum bacaan tafhim, tarqiq, dan jawazul wajhain pada tugas yang diberikan. Selamat belajar, tetap semangat. Ma'assalamah, ilal liqa, fi amanillah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.